pagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian, Shalom. Puji Tuhan, saya senang sekali dengan respon ucapan Shalom dari kemarin di Ebenezer juga demikian. Bu, kalau menyampaikan Shalom pasti jawabannya damai di hati katanya. Saya harap betul-betul damai itu ada di hati saudara dan ini merupakan salam yang sangat baik sebagai orang-orang Kristen, orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara, kita baca Alkitab kita dari Yohanes 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Saudara, satu kali saya pernah membaca sebuah artikel yang sangat baik sekali ditulis oleh seorang pendeta bernama Colin Wong. Di dalam tulisannya itu dia katakan, kalau diterjemahkan ya secara bebas saja saya menerjemahkannya, kira-kira bunyinya demikian, bahwa di dalam gereja Tuhan ini kita tidak banyak menemukan orang-orang yang termaafkan karena terlalu banyak orang yang sulit mengampuni. Ironinya, gereja mengkhotbahkan pengampunan, namun banyak pemimpin dan anggotanya merasa sulit untuk mempraktikkannya. 1-2 detik saudara renungkan kalimat-kalimat ini, dan mungkin saudara akan mengatakan, that is true, itu benar sekali. Itu sebabnya tidak heran jika banyak sekali terjadi saudara ya di dalam kekristenan, bahkan gereja itu bisa pecah, keluarga berantakan, persahabatan putus, pelayanan jadi kacau karena konflik yang tidak bisa berujung damai dan tidak bisa berujung saling memaafkan. Sepertinya kondisi ini kalau dilihat-lihat makin lama makin terasa lumrah dan orang makin tidak peduli lagi. Kalau mau marah ya marah, mau benci ya benci, mau pahit ya pahit, terus seperti itu. Saudara, pada akhirnya kita bisa melihat bahwa konflik yang tidak berujung damai dengan saling memaafkan itu akhirnya hanya membawa akibat diselesaikan dengan cara berpisah, pecah, atau bercerai. Itu yang terjadi bahkan di dalam keluarga-keluarga Kristen atau jemaat-jemaat Kristen. Dan tidak jarang terjadi ada seorang anggota jemaat, seorang anggota majelis jemaat, bahkan seorang hamba Tuhan yang akhirnya memutuskan untuk keluar, untuk pindah, untuk pergi dengan rasa pahit saudara-saudara dari sebuah gereja dengan rasa kecewa karena tersinggung misalnya dengan sikap atau perkataan temannya atau rekan pelayanannya, sehingga pada akhirnya dia merasa bahwa dia tidak dihargai, dia menjadi kesal sekali, dia marah sekali, dan pada akhirnya dia tidak tahan untuk bertemu dengan orang itu terus, lalu kemudian dia pergi meninggalkan gereja itu dengan keputusan bahwa tidak akan pernah kuinjakan kakiku lagi di tempat itu atau di kota itu, karena dia menyimpan begitu banyak kepahitan, kekecewaan dan kebencian. Banyak gak saudara? Banyak yang seperti ini. Bahkan hamba Tuhan. Jadi sangat ironis sekali kata Colin Wong tadi. Pada kenyataannya pengampunan itu mudah dikatakan tetapi sulit dilakukan. Setuju gak saudara? Karena kita ini adalah orang-orang berdosa yang seringkali kita mudah sekali melihat kesalahan orang lain. Kesalahan orang lain itu lebih terang, lebih bold, lebih clear di mata kita ketimbang kita melihat diri kita sendiri yang sebenarnya juga bersalah. Nah, itu sebabnya saudara satu kali di dalam perkataan itulah Yesus menegaskan kepada murid-muridnya. Dengan sangat keras dia menegur orang-orang yang sulit mengampuni dengan mengatakan, mengapa engkau melihat, kalau di dalam terjemahan sebelum itu, selumbar di mata orang lain, di mata saudaramu. Atau kalau di dalam terjemahan yang lebih baru ini dikatakan, mengapa engkau melihat serpian kayu, mudah melihat serpian kayu di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu itu tidak engkau ketahui. Ini ada balok lalu serpian kayu. Serpian kayu itu kan kecil, balok itu kan besar. Balok di matamu kau tidak lihat, serpian kayu di mata saudaramu jelas kau ketahui. Begitu sulitnya mengampuni. Kita sendiri memberikan batas pada diri kita berapa kali kita bisa menerima kesalahan orang yang sama kepada kita. Misalnya saja kita sering sekali mengatakan atau mendengar perkataan bahwa bolehlah dia bersalah kepada saya. 1-2 kali masih bisa saya ampuni kesalahan itu, tapi jangan ya yang ketiga. Kalau sudah yang ketiga cukuplah, nggak ada lagi itu kata ampun buat orang seperti itu. Artinya orang itu memang tidak mau berubah. Kita yang melakukan pointing, mengatakan bahwa orang itu tidak akan berubah karena sudah 3 kali melakukan kesalahan kepada saya. Hitungan kita itu 3 kali, saudara-saudara. Jauh lebih parah daripada hitungannya Petrus yang bertanya kepada Yesus sampai berapa kali dia bisa mengampuni orang lain. Itu yang ditanyakan oleh Petrus kepada Yesus ketika Yesus mengajarkan tentang pengampunan itu. Dan Petrus mengatakan begini, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali kah? Gitu. Lalu Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7.
katanya. Apakah yang Yesus maksudkan ini adalah hitungan matematika, yaitu hitungan antara 70 kali 7 yang jumlahnya itu adalah 490 kali. Jadi itu artinya kalau sudah 490 kali mengampuni, ke 491 boleh tidak mengampuni kalau gitu. Apakah perkataan ini dimaksudkan demikian? Tentu tidak demikian, saudara-saudara. Karena perhitungan ini dimaksudkan oleh Yesus bahwa pengampunan itu adalah sesuatu yang tidak bersyarat dan tidak berbatas untuk diberikan kepada sesamamu. Nah, itu yang begitu sulit. Dari sejak zaman dahulu kala, pengampunan itu kita berikan batasan. Kita membatasinya. Sementara Tuhan katakan buka batasan itu. Tidak ada batasan. Berikan pengampunan itu setiap waktu ketika orang itu bersalah kepada kita. Dan kemudian kita dengan egoisnya mengatakan bahwa kalau orang itu terus diampuni, orang itu tidak akan belajar. Orang itu tidak akan pernah ada kapoknya. Orang itu tidak akan pernah selesai dengan persoalan hidupnya itu dan terus akan menyakiti orang lain. Dan kita katakan bahwa tidak mengampuni itu adalah sebuah edukasi kepada orang yang terus-menerus bersalah sehingga pada akhirnya kita sendiri tidak mampu mengampuni dia. Kita punya 1000 alasan saudara-saudara untuk tidak bersedia mengampuni orang. Dari alasan yang terlihat sangat positif sampai pada alasan yang terlihat sangat berat sekali untuk diterima. Dan mungkin di dalam hati saudara akan mengatakan kalau misalnya pengampunan itu tidak terbatas, siapa orang di dunia ini yang bisa melakukan seperti yang Yesus katakan itu? Bukankah kita sering mengatakan bahwa saya ini masih manusia? Saya ini masih punya daging. Saya ini masih terdiri dari darah dan daging. Yang artinya saya masih dikuasai oleh kedagingan saya sendiri sehingga tidak mungkin melakukan pengampunan yang tak berbatas dan unconditional itu atau tidak bersyarat itu. Apa Tuhan Yesus ini tidak terlalu berlebihan ya mengatakan hal ini? Memerintahkan tentang pengampunan itu. Apa dia tidak tahu bahwa dia menciptakan manusia ini dengan keterbatasannya? Tuhan bukan tidak tahu dia menciptakan manusia dengan keterbatasan itu. Tetapi kalau dia memerintahkan pengampunan itu diberikan kepada orang lain seperti yang dia katakan, dia sebagai pencipta tahu persis bahwa kapasitas mengampuni seperti ini bisa dilakukan oleh orang yang diciptakan olehnya sendiri. Dia tidak mungkin memerintahkan untuk sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, saudara-saudara. Tetapi dalam keputusan-keputusan hidup kita sendiri sebagai orang percaya ini, pada akhirnya kita hanya mengatakan bahwa mengampuni itu sulit, titik. Udah tidak ada lagi ada koma yang di dalamnya kita ada pertimbangan untuk melakukannya. Begitu sulitnya. Tetapi dasar turunnya Kristus ke dunia ini untuk menyelamatkan manusia itu adalah pengampunan. And ini adalah merupakan satu pengajaran teologi yang sangat besar sekali untuk dipahami oleh setiap orang percaya dan bukan sekedar soal maaf memaafkan. Tetapi ada satu tanggung jawab teologis yang berdasarkan firman Tuhan untuk melakukan sebuah tindakan pengampunan. Banyak orang lebih suka menghakimi orang lain daripada mengampuni. Itu adalah hal yang sangat banyak dilakukan oleh orang sampai hari ini. Dimulai dengan informasi, pagi-pagi benar Yesus sudah berada di Bait Allah di Yerusalem. Dan orang banyak atau dikatakan rakyat yang banyak itu berkumpul di sana untuk mendengarkan Yesus mengajar. Pada saat itu baru saja mereka itu selesai merayakan Hari Raya Pondok Daun. Itu adalah salah satu festival upacara keriangan gitu, kesukacitaan orang-orang Yahudi. Dan biasanya pada saat hari raya seperti ini, orang-orang Yahudi yang tersebar di mana-mana di luar Yerusalem itu akan kembali ke Yerusalem. Biasanya mereka akan pulang ke negerinya, mempersembahkan korban dan melakukan perayaan. Itu hal yang terus-menerus dilakukan oleh mereka setiap tahun. Jadi tidak heran pada saat itu, pada saat peristiwa ini diceritakan, sesungguhnya Yerusalem sedang penuh banyak orang dan Yesus Kristus itu adalah orang yang cukup terkenal, sangat terkenal karena orang terpesona dengan pengajarannya. Saudara, di dalam hal inilah kemudian kita tahu bahwa saat itu para ahli Taurat dan orang Farisi melihat fenomena ini. Wah, mereka lihat orang banyak datang ke Bait Allah. Sehingga mereka katakan, wah ini adalah waktu yang tepat. Ini adalah kesempatan yang baik untuk kita bisa menjebak Yesus dengan membawa seorang perempuan yang kedapatan berzina di hadapan Yesus dan kemudian memaksa Yesus untuk menjatuhkan keputusan penghukuman terhadap perempuan itu di tengah orang banyak. Jadi kebencian di dalam hati mereka ini begitu besar dan itu berakumulasi dan gak bisa selesai. Dan hasilnya, efeknya adalah mereka terus berupaya memikirkan apa yang bisa mereka lakukan untuk menyingkirkan Yesus. Lama-lama saudara, bukan hanya ada di pikiran saja, tetapi menjadi sebuah persekongkolan jahat. Tadinya ada di antara orang Farisi saja atau ahli Taurat saja, sekarang kekuatan ahli Taurat dan kekuatan orang Farisi bergabung menjadi satu. Dan kemudian mereka berupaya untuk bersekongkol menyingkirkan
Tuhan Yesus. Kebencian mereka itu dari mana datangnya? Dan dikatakan bahwa sebenarnya mereka ini adalah orang-orang yang tidak suka dengan Yesus, yang sering membuka kesalahan mereka dan menegur kemunafikan mereka itu dengan keras gitu. Buat mereka itu sungguh-sungguh membuat mereka marah dan merasa tersinggung sekali gitu dengan apa yang dilakukan oleh Yesus ini. Mereka juga tidak suka ketika melihat Yesus dan murid-muridnya melanggar hukum Taurat. Dalam hal ini misalnya hukum Sabat. Tetapi pada akhirnya ada banyak sekali hal-hal yang mereka temukan, yang lebih sering kali mereka lihat itu adalah orang-orang banyak ini lama-lama tidak begitu tertarik dengan ajarannya orang Farisi dan ahli Taurat, karena mereka lebih senang untuk datang dan mendengar pengajarannya Yesus. Dan itu menimbulkan kecemburuan atau iri hati di hati mereka ini untuk melihat betapa populernya Yesus dibandingkan mereka. Benci karena cemburu, iri hati, orang mendapatkan apa yang kita tidak dapatkan gitu. Kita anggap mereka melanggar hukum misalnya gitu. Kita anggap mereka adalah orang-orang yang terus-menerus tidak bersikap baik kepada kita. Itu anggapan-anggapan ini menjadi semakin banyak yang akhirnya melahirkan sikap benci. Tetapi mereka ini punya kesulitannya sendiri sebenarnya untuk menangkap Yesus secara terang-terangan. Karena Yesus itu selalu dikelilingi oleh orang banyak yang terpukau dan terpesona dengan ajaran Yesus. Orang kalau sudah nggak suka itu berbagai cara dia lakukan. Bahkan dia bisa memperalat orang lain untuk menyatakan kesalahan orang lain. Dan kata tidak suka saja itu pasti akan membuahkan sebuah perbuatan. Apapun itu namanya, pasti perbuatan yang tidak baik kepada orang lain. Entahkah lewat perkataan kita yang tajam dan menusuk, atau lewat perbuatan kita yang mencelakai orang. Kalau dia volumenya 3, kita volumenya bisa 7, bahkan 10. Kalau kamu berteriak sama saya seperti ini, saya akan 3 kali lipat lebih berteriak kepada kamu gitu. Saudara, ini sudah merupakan hal yang memang natural di dalam kealamiahan orang berdosa ini. Tidak bisa diam ketika dia merasa diserang. Pada saat kita diserang, saat itu kita merasa diri kita benar. Itu sudah pasti. Makanya kita lawan. Kalau kita nggak lawan kan artinya kita sepertinya ikut dengan apa yang dia katakan itu gitu. Diamnya Yesus ini seperti kenyataan bahwa aku tidak perlu tergiring dengan apa yang sedang kalian pikirkan itu. Salah satu bagian penting di dalam doa Bapa kami itu Yesus mengatakan, mengajarkan mereka berdoa agar mereka mengatakan di dalam doa itu, ampunilah kami ya Bapa, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Saudara, dalam hal itulah kita bisa tahu bahwa setelah mendengar perkataan Yesus ini, dituliskan oleh Yohanes dengan cermat sekali, satu persatu mereka pergi meninggalkan tempat itu, dimulai dari yang paling tua. Itu kan bukan tanpa maksud Yohanes mengatakan demikian. Bahkan orang yang paling tua pun menjadi Farisi, orang paling tua pun menjadi ahli Taurat, juga menemukan dirinya berdosa. Siapapun, hamba Tuhan sekalipun, penatua sekalipun, jemaat sekalipun, harusnya tidak ada yang bisa berani di hadapan Tuhan mengklaim bahwa dirinya adalah orang yang benar dan tidak berdosa, sehingga tidak bisa mengampuni orang lain. Andaikan kita masih berkeras sedemikian, artinya kita bisa lebih buruk daripada ahli Taurat dan orang Farisi ini, saudara. Ketika Yesus mengatakan demikian, mereka akhirnya berbalik dan pergi meninggalkan satu persatu tempat itu. Tapi kalau kita tetap kekeh banget, keras banget gitu. Walaupun seterusnya mereka juga gak berhenti sih dari kebenciannya, karena pada satu titik mereka menyalibkan Yesus juga. Lalu kemudian ketika mereka meninggalkan tempat itu, Yesus bangkit berdiri dan bertanya kepada perempuan itu, Ibu, di manakah mereka? Tidak adakah seorang pun yang menghukum engkau? Yesus bertanya kepada perempuan itu, dan perempuan itu menjawab, tidak ada Tuhan. Lalu Yesus berkata kepada perempuan ini, aku pun tidak akan menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Bahwa sesungguhnya aku ini tidak lebih benar darimu dan aku tidak kurang berdosa dibandingkan dirimu. Mari kita hidup berdamai dengan semua orang karena Kristus telah lebih dulu mengampuni kita. Dan karena itu pendamaian kita dengan Bapa memungkinkan kita untuk mengampuni orang yang bersalah atau bahkan melakukan yang jahat sekalipun kepada kita. Amin, saudara. Ini lebih keras sedikit suaranya daripada yang pertama tadi. Sampai saya bilang saking beratnya sampai gak bisa amin ya Bapak Ibu, karena berat sekali apa yang disampaikan oleh firman Tuhan ini. Tetapi apapun itu saya yakin, menjawabkah atau tidak menjawabkah, saudara tahu bahwa ini adalah pelajaran penting yang disampaikan oleh firman Tuhan kepada kita.